Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan menangkap balam, hinggap di atas batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Cilacap, betul? Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir bersama kita Bapak Kapolresta, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Ketua Pengadilan Agama, Bapak Kajari, Bapak Ketua Basnas, tentu saja yang teristimewa Hadratal Muhtaramin wal Mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, mudah-mudahan berkah umurnya melimpah untuk kita semua. Ini Ustaz Abdul Somad tidak adil, yang disebut, yang disapa, yang dihormati hanya yang di atas saja. Bagaimana dengan kami yang dari tadi nunggu, betul? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tadi dipanggil qori, membaca Al-Quran. Tiba-tiba yang muncul, bocah cilik. 2 orang. Saya ngelihatnya ini opo iso ngaji, opo ora iso. Ternyata setelah ngaji suaranya Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar. Sebetulnya Bapak Bupati Cilacap beserta masyarakat Cilacap mau memperlihatkan ke Ustadz Abdul Somad. Wahai Ustadz Abdul Somad, ini malam ini temanya mewujudkan masyarakat Cilacap yang Qur'ani. Apakah orang Cilacap ini bisa baca Quran? Ini contohnya, anak kecilnya saja begitu, apalagi bapaknya. Betul? Kalau enggak percaya tes aja. Anak kecilnya aja, nahawan, soba, sika, jaharka, ras, iramanya. Belum lagi tajwidnya, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Bacaannya bagus, suaranya bagus, lantunannya bagus, akhlaknya bagus. Insya Allah terwujud Cilacap yang Qur'ani, insya Allah. Amin. Sudah, bacanya sudah. Bagaimana dengan tulisan Qur'annya? Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kawan-kawan. Sudah lama saya tausiah, baru di Cilacap disuruh nulis Quran. Kepada Ustadz Abdul Somad, kepada Bapak Bupati Cilacap, dipersilakan untuk maju menuliskan Al-Quran. Dalam hati saya, gimana nih, saya bisa atau enggak? Ternyata tulisannya sudah ada. Saya tinggal ngasih beberapa baris saja dan diambil fotonya. Sudah diambil fotonya tadi. Besok keluar di internet, koran dan majalah. Ustadz Abdul Somad nulis Quran di Cilacap. Semua orang akan mengatakan, wow tulisannya bagus. Bukan saya yang nulis. Begitulah mereka dengan tulisan yang cantik, yang indah, kaligrafi.
dan itu Qur'annya besar sekali. Insya Allah 2 tahun lagi selesai. Cilacap punya mushaf. Anak-anak ngaji di mana? 300 orang di Quran Center Basnas Cilacap. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ngajinya sudah, bacanya sudah. Bagaimana dengan Qur'annya? Qur'annya mushaf Cilacap besar. Insya Allah 2 tahun ke depan selesai 30 juz. Bangga menjadi orang Cilacap? Saya hari Ahad pagi pulang ke Riau, Sumatera. Saya akan ditanya oleh orang Riau. Dari mana? Dari Cilacap. Gimana masyarakat Cilacap? Suaranya mantap. Gimana masyarakat Cilacap? Tulisannya bagus. Gimana waktu malam itu di alun-alun? Wakeh tenan. Yang ada handphonenya pakai senternya bisa dihidupin. Ada flash. Yang enggak ada, enggak apa-apa. Jangan dibuang handphonenya. Salatullah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup, jangan lama-lama. Nanti ketiaknya basah. Cukup, jangan lama-lama. Itu nanti rekamannya akan diupload di TikTok insya Allah. Supaya dia menjadi syiar dakwah, orang menjadi lebih baik insya Allah. Amin ya Rabbal. Mewujudkan masyarakat Cilacap yang Qur'ani, qorinya ngaji, suaranya bagus, kaligrafi tulisannya bagus. Apakah cukup hanya sampai di situ? Tidak. Al-Quran tidak hanya dilantunkan, Al-Quran tidak hanya dituliskan, tapi juga Al-Quran diamalkan. Siap mengamalkan Al-Quran? Apa pesan Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Al-Quran mengajarkan kita supaya kita menjadi rahmat bagi semesta alam. Apakah orang Cilacap ini sudah menjaga alam semesta? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang Cilacap ini ngomong-ngomong Cilacap ini aman atau enggak aman ini? Aman. Terus kenapa ada pagar besi? Ini aman Pak Ustadz. Terus pagar besi ini untuk apa? Supaya Ustadz Somad jangan sampai diserang oleh mak-mak garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah, orang Cilacap ini rahmatan lil alamin. Orangnya menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam Islam diajarkan kita tidak boleh mengganggu hewan. Betul? Terus tadi Ustaz Somad makan kambing, kambingnya dipotong. Katanya enggak boleh ganggu hewan. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu. Pisaunya mesti tajam. Walyuhidda syafratahu. Binatangnya mesti mati dengan tenang. Masih ingat Idul Adha kemarin? Ada yang narik ekornya, ada yang narik kupingnya, ada yang narik kakinya. Ada yang satu kena tendang sampai sekarang belum sembuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada binatang pun kita mesti berkasih sayang. Kalau sembelih sekali potong mati. Kalau membunuh binatang sekali bunuh mati. Jangan karena marah dengan lalat ganggu tidur siang, tangkap hari ini copot sayapnya 1. Besok copot kakinya 2. Enggak boleh. Kalau memukul sekali pukul mati. Kalau lalat saja tidak boleh disakiti, kalau kambing saja tidak boleh disiksa, apalagi
Suami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an sesuai dengan doa kita. Dengan Al-Qur'an insya Allah turun rahmat di Kabupaten Cilacap ini insya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika hujan lebat turun kemarin terjadi banjir bandang. Mudah-mudahan tidak sampai ke Cilacap. Ketika air turun dari gunung, ternyata yang turun tidak hanya air, tapi juga batang-batang kayu. Pertanyaannya, Allah menurunkan air atau batang kayu? Allah menurunkan air hujan atau menurunkan pohon kayu? Lalu kenapa yang hanyut ke pemukiman masyarakat pohon kayu? Ternyata ada orang yang memotong kayu, merusak alam, merusak hutan, akhirnya hutan gundul. Ketika hujan turun, bukit tidak lagi bisa menyimpan air, mengambil keuntungan sesaat, tapi yang merasakan azabnya adalah masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang tertimpa musibah segera berakhir musibahnya. Bagi yang bisa membantu, ada bantu selimut, ada bantu beras. Saya nggak bisa bantu uang Pak Ustadz, bantu doa. Saya nggak bisa bantu doa Pak Ustadz, pergi ke laut. Ngapain? Nyemplung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Islam mengajarkan? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu. Pohon kayu di hutan yang tidak bersalah, bukan ingin buat rumah, hanya merusak alam, dia potong pohon kayu. Sawwaballahu ra'sahu finnar, kepalanya akan disungkurkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita selamat semua insya Allah. Amin. Orang Cilacap ini apakah menjaga hutan? Ya. Ustadz taunya dari mana? Jangankan hutan, sedangkan pentasnya saja penuh dengan tanam-tanaman. Masya Allah. Bunga aja dia jaga, apalagi kamu. So sweet. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati di ruang ICU, judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau mati, sudah mau meninggal, di tangannya ada bibit korma. Ditanamkan atau dibiarkan? Tanamkan. Kenapa? Karena ketika kita menanam korma, kita sudah menjaga alam semesta. Tapi kita nggak bisa makan manis buahnya, tapi kita nggak bisa merasakan bernaung di bawah daunnya. Kita tidak makan manisnya, kita nggak bernaung di bawah daunnya. Tapi orang lain yang memakan buka puasa, orang lain yang akan bernaung, kita dapat pahalanya insya Allah. Maka jangan bosan menanam tanaman. Ternyata tanaman ini bertasbih. Ini tanamannya plastik atau asli? Alhamdulillah. Di tempat-tempat lain di atas pentas itu bunga plastik.
Tapi di Cilacap mereka enggak mau yang palsu. Semuanya asli, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang bukan cuman pohon palsu, bukan cuman alamat palsu, wajah. Saya enggak ada ngomong begitu ya. Tanaman dijaga, hewan dipelihara, bagaimana dengan manusia? Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh nyawa satu orang yang tidak bersalah, berarti dia sama dengan membunuh satu orang sedunia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari peperangan-peperangan. Iya Pak Ustadz, tapi ini beda suku, ini beda bahasa. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, sekarang sedang berada di Pulau Jawa, berbeda suku. Kita diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadur. Itu kan kalau satu agama Pak Ustadz, bagaimana dengan saudara kita yang berbeda agama? Yang berbeda agama, kita diikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya Pak Ustadz, tapi itu bule-bule yang datang dari Eropa, dari Amerika, mereka bukan orang Indonesia, mereka bukan orang Islam. Dia tidak diikat dengan Pancasila, dia tidak diikat dengan Islam, tapi tetap dia adalah sama-sama manusia. Itu Pak Ustadz, ayam, kambing, dia bukan manusia, dia bukan warga Indonesia, dia tidak satu agama, enggak sama manusia, enggak sama Indonesia, enggak sama Islam. Dia tetaplah makhluk ciptaan Allah. Ada di sini yang bukan ciptaan Allah. Ada Pak Ustadz tertulis di tengkuknya Made in China. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kita memandang dengan pandangan kasih sayang. Tapi kabarnya itu ada peperangan. Orang Islam itu kalau melihat orang yang tidak Islam, bawa golok, bawa pedang, bawa tombak, bawa pisau, bunuh, halal darahnya. Lihat Al-Quran. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak mengusir kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak membunuh kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak menghalau kamu, yang berbeda agama dengan kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka, watuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Bertetangga dengan non muslim boleh apa enggak boleh? Satu sekolah dengan yang tidak Islam boleh apa enggak boleh? Prinsipnya wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Islam ini asalnya apa? Kalau Ustadz Somad nanya, jangan stres, jangan depresi, jangan gelisah. Karena Ustadz Somad kalau dia ceramah, dia nanya, dia jawab sendiri. Islam ini asalnya apa? Bukan diambil dari nama daerah. Kalau nama daerah berarti nama agamanya Arab. Islam ini bukan diambil dari nama orang. Kalau diambil nama orang berarti Islam ini nama agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Islam diambil dari kata salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Salam. Bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya damai. Pipis ngising. Astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam asal katanya adalah salam. Salam artinya damai. Siapa itu orang muslim?
Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Damai tangannya, damai lisannya, selamat orang lain. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi lidahnya kasar, ngomongnya caci maki, sumpah serapah, yang keluar bukan binatang tapi kebun binatang. Apakah dia muslim? Memang yang paling selamat diam memang. Saudara yang dimuliakan Allah, sholat sudah di sebelah kanan kita masjid cantik. Masjid, betul. Masya Allah, sholat. Kenapa acaranya enggak di masjid? Kenapa sholat itu kalau ceramahnya enggak di masjid? Kenapa mesti di tanah lapang? Kenapa di alun-alun? Bayangkan kalau manusia seramai ini dibawa masuk ke masjid, meledak masjidnya. Saya enggak ada ngajak mari sholat ke masjid. Kenapa? Karena orang Cilacap jangankan ke masjid, ke tanah lapang, alun-alun saja begini ramainya. Kalau mau betul lihat bagaimana masjid, tengok salat subuh besok insya Allah. Mudah-mudahan makin ramai istiqomah. Amin. Hebatnya alun-alun ini. Sebelah kanan masjid. Sebelah kiri kita tinggal memilih. Allah beri kita mata, pandang baik-baik. Ada masjid, ada. Kita punya kaki, langkahkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita diberi pikiran, kita diberi hati dan perasaan. Tinggal memilih. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أطفت ياجي ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita berdamai dengan hewan, dengan tanam-tanaman, dengan tangga kawan sahabat walaupun berbeda keyakinan, apalagi sesama muslim, jangan lupa hubungan kita dengan Allah melaksanakan sodakoh. Melaksanakan somat. Solat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kenapa itu tenda di belakang itu ada bisa tegak berdiri? Karena tiangnya kokoh. Kenapa masjid bisa tegak berdiri? Karena tiangnya. Mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat insya Allah. Saya Pak Ustadz gak bisa sholat berdiri. Jagong. Saya nggak bisa sholat duduk berbaring miring ke arah Ka'bah kiblat. Saya nggak bisa sholat miring, sholat telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Mata pun nggak bisa. Tenang, kami sholatkan. Pak Ustadz, kami punya masa lalu yang gelap, banyak dosa, banyak maksiat. Siapa yang nggak berdosa? Nabi Adam. Ini yang adik-adik sahabat kita pakai baju oranye ini membawa kotak. Itu akan diisi dengan infak dan
Apa isinya, Dek? Coba lihat nama kotaknya. Donasi untuk bencana di Cilacap. Satu lagi bencana donasi untuk Palestina. Saya mau ngasih tahu bahwa uang yang masuk ke kota itu bukan dibawa Ustadz Somad ke Riau. Itu untuk bencana donasi di Cilacap dan satu lagi tanda panah ada 2 kotak ke Palestina. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Itu kotaknya lebar supaya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang enggak bawa uang bisa masukkan cincin, gelang, rantai, ada gigi emas, masukkan. Setuju? Pada setuju semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong kotaknya jangan hanya di bawah, naik ke atas karena di atas ini banyak ikan paus, ikan hiu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang dimasukkan itu insya Allah akan sampai. Kami nggak yakin Pak Ustadz ini bisa sampai ke Palestina. Sampai, karena yang menyampaikannya lembaga yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Malam ini tema kita yang pertama Cilacap Qur'ani, yang kedua Cilacap gemar berzakat. Kita bahas yang Qur'ani dulu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak masih ada baca Quran, baca Yasin? Masih? Oke, kita tes ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litudhira qauman ma udhira fahum ghafilun innama amruhu idza arada syai'an kun fasubhanalladzi biyadihi kulli syai'in. Saya yakin orang Cilacap masih baca Quran. Ustadz yakinnya dari mana? Oh, bacaannya benar semua. Memang kalau baca rame-rame memang begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita bacanya satu-satu. Setuju? Oke, yang pertama Ibu baca 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Oke, lanjutkan Ibu ayat ke-6. Batuk. Ibu yang bisa baca Quran, ajarkan anaknya Al-Quran. Saya Bu, saya kakak, guru ngaji saya yang pertama bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib. Yang pertama ngajar Quran saya adalah ibu saya. Dari alif-alif sampai Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu mengajarkan anaknya ngaji di rumah. Siap? Insya Allah. Bapak, sesibuk apapun kalian mencari nafkah, insya Allah sempat-sempatkan bawa anaknya ke masjid. Ini anak-anak di Cilacap ini ada yang ke masjid? Alhamdulillah. Soalnya di beberapa tempat masjid itu udah nggak ada anak-anak. Isinya semua orang tua. Lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ustaz jangan ngejek orang tua. Nggak pernah saya ngejek orang tua.
Karena orang tua adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Mereka lebih tua dari kita. Dan malam ini yang hadir nih nggak ada orang tua. Ini yang hadir anak muda semua. Oh nggak ada ngomong Ustadz yang benar, ini ada orang tua. Ini nggak ada orang tua. Yang ada adalah ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Yang hadir ngaji, yang hadir sholat, yang hadir baca Quran. Itu adalah anak muda. Sepakat? Kadang anak-anak muda ini, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dinilai, yang pertama kali nanti dihitung, yang pertama kali nanti ditanya di akhirat adalah sholat. Sholat yang akan ditanya. Tolong ibu ingat. Bisa ngingat? Kapan ibu terakhir dibangunkan suami sholat tahajud malam? Jangan jawab. Mudah-mudahan yang udah lama, yang udah lupa nanti malam dia bangunkan ibu insya Allah. Amin. Bapak akan mengambil air memercikkan wajah ibu. Wake up my honey. Wake up my darling. Ibu jawab, so sweet sayang. Jangan lupa bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur. Bangun nanti malam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah bangun ibu wudhu, bapak mau sholat, ibu gelar sajadah cinta. Malam itu mereka pun sholat tahajud, Masya Allah, tabarakallah, merasakan kedekatan hati. Yang didekatkan bukan fisiknya, yang didekatkan bukan hanya sekedar tangannya, tapi juga hati dan perasaannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kakak adik semuanya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jaga suaminya dari pelakor. Dari bunyi aminnya kelihatannya kurang yakin ini. Amin ya Rabbal. Setelah sholat beribadah kepada Allah, enggak cukup hanya sholat. Wa aqimus sholat. Tapi ada pasangannya. Wa atus zakah. Alladzina yuqimuna sholat. Wa yu'tuna zakah. Setiap disebut sholat, pasti digandengkan dengan zakat. Dulu zakatnya orang Cilacap ini hanya 800-900 juta. Tapi sekarang zakat Kabupaten Cilacap 22 miliar. Allahu Akbar. Kira-kira 22 miliar itu kalau dibelikan cendol. Berenang sambil minum cendol. Ini kalau dilihat dari senyum dan wajah Bapak Ibu, ini kelihatannya orang-orangnya enggak punya utang. Loh, Ustadz tahu dari mana? Beberapa kali saya pantun senyumnya, wajahnya cerah. Orang kalau banyak utang, banyak masalah, enggak bisa senyum begini, tertahan senyumnya. Ini bisa lepas. Ini kalau dilihat dari senyum wajahnya cerah, ini tabungannya paling dikit 100 juta ini. Amin. Zakat yang dikeluarkan ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas adalah 2,5%. Berapa? 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, disimpan 1 tahun, dikeluarkan 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura lupa memang. Kalau 100 ribu 25 ribu, 10 juta, kalau 1 juta 25 ribu, 10 juta 250 ribu, kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Serahkan ke Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional.
Akan dibagi ke siapa? Akan dibagi ke 8 golongan. Yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin. Apa beda fakir sama miskin? Anak ninggal, suami nggak ada, hidup sebatang kara, nggak bisa bekerja. Dikasih Basnas tiap bulan beras sembako. Itu namanya fakir. Fakir namanya. Nggak ada income sama sekali, fakir. Kalau miskin ada pemasukan tapi nggak mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Kalau ada orang yang kaya, uangnya banyak tapi nggak mau berzakat, bukan fakir, bukan miskin. Namanya bakhil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam uang bapak ibu yang 100 juta, ada milik fakir miskin 2,5 juta. Kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak dibayarkan, kalau tidak distorkan ke Basnas, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Percaya nggak percaya? Terserah. Nggak percaya apa-apa. Tapi ini true story, kisah nyata. Teman saya kerja di Basnas. Dia pergi ke rumah orang kaya. Rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya. Bapak, ini kalau lihat mobil bapak, rumah bapak ini kayaknya sudah cukup nisab zakat nih bapak. Apa kata si bapak? Rumah saya 5 miliar, mobil saya 2 miliar, tapi semuanya hutang. Akhirnya petugas Basnas pulang. Ya nggak mau bayar zakat, mau bohong, mau berkelit, ya nggak apa-apa, kita nggak bisa maksa. Alhamdulillah, setelah setahun si bapak datang ke kantor Basnas. Sahabat-sahabat sudah senang. Alhamdulillah kelihatannya udah dapat hidayah bayar zakat. Bapak mau bayar zakat? Enggak, saya mau nanya ada enggak zakat untuk saya? Begitu cepat waktu berakhir dan berubah. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dengan berzakat rezekinya menjadi berkah insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sudah berzakat usahanya melimpah ruah. Kalau dia pedagang perniaga lancar dan untungnya berlipat-lipat ganda insyaallah. Kalau dia petani insyaallah tanamannya subur. Kalau dia pergi ke laut, ikannya banyak, dapat ikan hiu, ikan paus lebih besar dari perahunya. Enggak ada yang mengaminkan, takut dimakan ikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya lihat di Google Map tadi, saya sedang berada di mana ini Google Map, saya tulis Cilacap. Rupanya sedang berada di Pulau Jawa bagian selatan di pinggir laut. Artinya apa? Orang Cilacap ini nikmat yang diberikan Allah sempurna. Daratannya ada dan lautnya juga ada. Ada orang yang cuma punya daratan gak punya laut. Saya sudah ceramah 45 menit. Tadi saya ceramah jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10.30. 45 menit saya ceramah. Mata jamaah masih tetap segar. Kenapa? Karena mereka makan ikan yang baru mati sekali. Langsung dari laut, langsung masuk kuali. Di tempat saya, ikan itu matinya 5 kali. Dari laut masuk ke perahu, dari perahu naik ke pasar, dari pasar masuk ke kulkas, dari kulkas masuk ke kuali, dipanaskan 2 kali. Jadi jangan heran kalau Ustadz Somad kurus. Ini kalau lama-lama di Cilacap ini bisa gemuk saya ini insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat lautnya, ikan segarnya, nelayannya, daratannya subur menghijau, pohon kayu hijau, pohon kayu hijau. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Allah enggak minta banyak.
Allah cuman minta kita angkat tangan, kecilkan dirimu, besarkan Allah. Allahu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ibadah badan, tegak, ruku, sujud, tasyahud, salam, sudah namanya sholat. Ibadah harta, bayar zakat, infak, sodakoh, kebasnas, sudah namanya ibadah harta, uang, duit, fulus. Ibadah lisan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, baca Quran, sholawat, sudah. Ibadah hati, sabar. Malam ini empat ibadah ini sudah kita laksanakan insya Allah. Amin. Ibadah hati yang mana Pak Ustadz? Ini sabar nunggu duduk. Dari jam berapa tadi? Jam 4, jam 5. Kami baru datang kemari jam 9. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita sebersih-bersihnya. Bapak Ibu yang datang kemari jam 4, jam 5 tadi, insya Allah semuanya bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi nanti selesai acara tabligh akbar langsung pulang ke rumah. Jangan sampai enggak pulang jam 2, istrinya nanya, sampean nanti Mas? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini kita bayarkan lil fuqara sudah, wal masakin sudah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil dapat 1/8, wal muallafati qulubuhum, saudara kita yang baru masuk Islam belum ada usaha dalam keadaan miskin susah. Wa fir riqab, cara Islam menghapuskan hamba sahaya. Kalau ada hamba, dulu ada film TVRI. Jam 12 siang hari Ahad ada film Little Missy. Ada tuannya namanya Tuan Baron. Yang tahu berarti udah tua. Perbudakan, orang kulit hitam diperbudak oleh orang kulit putih. Islam menghapuskan perbudakan. Dengan cara apa? Orang boleh dikasih zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Wal gharimin, orang yang dililit hutang. Tapi ini sekarang nggak bisa. Ini kalau orang dililit hutang dikasih zakat, sekarang semua orang berhutang. Mobil hutang, motor hutang, termos ngutang, kompor ngutang. Satu-satunya yang gratis di rumah itu cuman istrinya. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan mesti aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Seandainya boleh kredit juga itu. Lalu kemudian siapa lagi? Wa fi sabilillah. Fisabilillah. Wabnis sabil. Ada anak-anak Cilacap yang cerdas, hafal Quran, IQ-nya, otaknya smart, tapi dia tidak mampu. Dia perlu bayar kos-kosan, lalu dibangunkan rumah kos-kosan gratis. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Anak-anak kita yang berprestasi, dia bisa sekolah dengan layak, dia berhak untuk bahagia, dia berhak untuk punya cita-cita. Begitulah Islam. Tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar sholawat, tidak hanya sekedar sodakoh, tidak hanya sekedar zikir, tapi juga memikirkan saudara yang susah. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi,
sampai engkau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Mudah-mudahan kita diakui sebagai orang yang bersaudara karena Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad, kami banyak dosa, kami banyak maksiat. Yang banyak dosa, banyak maksiat, Allah mengampunkan dosa kita semua insya Allah. Amin. Pulang dari pengajian malam ini, semua dosa-dosa kita insya Allah diampunkan Allah. Enak aja Ustaz ngomong begitu. Ustaz dapatnya dari mana? Ada hadisnya. Ketika kita selesai dari majelis ilmu, saat kita berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu. Semua dosa kamu sudah diampunkan Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita kepada Allah diampunkan insya Allah. Amin. Masa cuman gitu Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandi taubatnya di mana Pak Ustadz? Di pinggir laut Cilacap. Terus kalau saya mandi di laut gimana Pak Ustadz? Apalagi kalau agak ke tengah. Bukan cuman dosamu hilang, kau hilang sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Selesai dia mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya disebutkan atau enggak Pak Ustadz? Enggak usah sebutkan dosanya. Usolli sunnatat taubat, dosanya enggak disebutkan lillahi ta'ala. Terus kalau saya sebutkan gimana Pak Ustadz? Bahaya. Apalagi kalau sholatnya di masjid. Usolli sunnatat taubat, baru jual sabu-sabu 3 kilo. Pas di samping Kapolresta. Langsung selesai. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Usolli sunnatat taubat. Saya enggak pakai usolli Pak Ustadz. Enggak usah pakai usolli. Niatnya dalam hati. Enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustadz. Kulhu. Kayak banyak hafalan aja seperti anak-anak kita dari Quran Center Basnas Cilacap. Anak-anak solihah penghafal Quran insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mamin muslimin yudhnibu dzamban, siapa yang ada silap salah dosa, tsumma yatatahhar, mandi bersuci. Saya enggak bisa mandi Pak Ustadz, wudu. Saya enggak bisa wudu Pak Ustadz, tayamum. Saya enggak bisa tayamum, mati aja. Kejam sekali Ustadz Somad. Tayamum pakai debu. Ambil debu, pukul ke tanah, usap ke muka. Ambil debu, pukulkan lagi ke tangan. Enggak pakai kumur-kumur. Jangan masuk kumur. Habis itu sholat. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Enggak bisa mandi, enggak bisa berwudu. Bawakan batu, bawakan tanah. Supaya dia bisa beribadah, supaya dia bisa sholat. Karena dia perlu mendekatkan diri kepada Allah, jiwanya terombang-ambing, psikologisnya terganggu, stres, depresi, anxiety. Tapi ketika dia dekat kepada Allah, la ilaha illallah. Kita ingin ketika kita mati nanti semua ucapan yang terakhir keluar dari lisan kita kalimat la ilaha sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Kenapa kita mesti solawat? Kenapa kita mesti baca Quran? Kenapa kita mesti melantun-lantunkan lagu religi? Kenapa kita mesti bertasbih, bertahmid, bertakbir? Supaya saat kita mau mati yang terdengar di telinga kita adalah solawat, istighfar, dan zikir. Sepi, sunyi, enggak ada anak, enggak ada suami, enggak ada istri, enggak ada teman, di ruang ICU, enggak ada apa-apa.
di saat kita akan mati terdengar suara sallallahu ala. Bayangkan kalau kita nggak pernah berzikir, kita nggak pernah sholawat, kita nggak pernah baca Quran, kita nggak pernah istighfar, di dalam ruang ICU, sunyi, sepi, sendirian, tiba-tiba terdengar suara. Datang suara sebelah kiri. Mudah-mudahan yang terngiang di telinga kita adalah somat, solawat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi ilas tulil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surga Firdaus ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku juga tidak kuat masuk neraka ya Allah. Kau mau masuk surga? Aku enggak layak masuk surga ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka? Aku enggak kuat ya Allah. Terus kau mau kemana? Aku pun enggak tahu. Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai Cilacap ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin ampunanmu lebih luas daripada langit dan bumi. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus harapan. Orang bisa hidup 3 bulan kalau nggak ada beras. Orang bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Orang hanya bisa hidup 3 detik kalau tidak ada harapan. Orang hanya bisa hidup 1 detik kalau tidak bersama dengan Allah. Maka kita selalu bersama dengan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang sudah sholat alhamdulillah. Yang sudah baca Quran alhamdulillah. Yang sudah bayar zakat alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi jangan sombong. Itu masjid kamu yang bangun. La haula wa la quwata illa billah. Tadi malam acara ramai penuh alun-alun Cilacap. La haula wa la quwata. Tapi acara semua masjid, ngaji, maulid, zikir, tabligh akbar. Jangan katakan karena saya, itu karena Allah. Dengan mengatakan la haula wala quwata. Acaranya udah selesai. Jangan sampai nanti mau acara rapat malam tahun baru kita adakan tabligh akbar dan zikir untuk menyelamatkan anak muda, anak bangsa. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, gimana rapat kita untuk menyambut tahun baru? La haula wala quwata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan dimudahkan Allah jodohnya. Oh, banyak yang belum jodoh. Yang belum ada keturunan, mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan solehah. Penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul. Dan nanti kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya berdiri ini 1 jam. Kenapa? Terasa semutnya sudah naik ke kaki. Tadi saya berdiri jam 10 kurang 15, sekarang jam 11 kurang 15. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini ditulis malaikat sebagai catatan amal soleh. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Banyak silap salah dosa kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya ya Allah.
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami, ilmu yang kami kaji malam ini mudah-mudahan menambah amal kami. Wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, berikan kami keringanan ketika kami melewati sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Cilacap ini negeri yang aman dan damai. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selama lebih kurang 1 jam, banyak kata-kata tidak berkenan menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemahe teles, matur nuwun Allah sing balas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.